Oh iya, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 9, di mana di sini kita akan menjelaskan hasil penelitian kita dengan judul Keputusan Terberat Seorang Ini Semasa Kuliahnya Studi Naratif. Oke, sini kita akan perkenalan satu-satu. Saya sendiri, Andrena Rizka Hairisa dengan 3 digit NIM terakhir 237. Lalu Lalu saya Apriana Dewi Marani dengan 3 digit NIM terakhir 163. dan saya Rizky Hauzan Fareli dengan 3 digit NIM terakhir dua. Oke, bisa di next. Oke, di sini kita akan menjelaskan, balik dulu. Oke, di sini kita akan menjelaskan 3 konten. Yang pertama ada pendahuluan, lalu ada metodologi penelitian dan hasil penelitian. Bisa di next. Oke, di bagian pendahuluan akan dijelaskan oleh Apriana. Baik, pendahuluan di sini akan saya jelaskan. Yang pertama itu seorang linguini. Dia adalah seorang mahasiswa yang mengalami situasi yang sulit, di mana dirinya harus memutuskan untuk pindah kuliah dikarenakan satu dan lain hal yang genting. Nah, di sini kami akan mencari tahu apa sih yang sebenarnya membuat linguini memutuskan hal tersebut dalam bentuk studi naratif. Dan di sini teori yang digunakan oleh kami adalah ada teori demotivasi dan decision making. Demotivasi itu simpelnya adalah kehilangan motivasi dikarenakan satu dan lain hal yang membuat stres dan burnout yang dirasakan oleh seorang individu. Decision making di sini kami melihat minggu ini merasakan memutuskan sesuatu yang sangat berat di mana dia harus memutuskan hal tersebut dan memikirkan hal segala resikonya. Selanjutnya metodologi penelitian akan dilanjutkan oleh Rizka. Oke, di sini ada metodologi penelitian di mana kita melakukan pendekatan, yaitu pendekatan metodologi kualitatif dengan pendekatan naratif atau histori. Untuk sumber data sendiri, kita menggunakan dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer itu kita dapatkan melalui wawancara dan observasi, sedangkan sumber data sekunder itu kita dapatkan dengan dokumen lain ataupun buku. Eh, kita sumber data sekundernya ini menggunakan FGD, yaitu wawancara FGD dengan teman-teman dari Linguini yang berada di kampus lamanya. Lalu untuk teknik pengumpulan data sendiri, kita melakukan dengan penelitian kepustakaan, penelitian lapangan yaitu dengan wawancara, observasi, FGD atau focus group discussion, lalu juga dengan dokumentasi. Untuk teknik analisis data sendiri, kita menggunakan analisis studi narasi. Untuk keabsahan data, eh, kita menggunakan hasil wawancara dengan ini, tapi untuk memastikan keabsahan data sendiri, kita menambahkan data hasil dari FGD dengan teman-teman Linguini tersebut. Bisa di next. Lalu di sini ada hasil dan pembahasan. Untuk hasil yang di awal ini dia memutuskan untuk kuliah. Pada awal SMA, Yuni itu sebenarnya dia mulai terlihat aktif ataupun mulai terbuka dengan lingkungan sekitarnya. Lalu pada saat lulus, dia kebingungan mau melanjutkan untuk ke jenjang kuliah ataupun bekerja karena pada saat itu kedua orang tuanya itu sedang tidak mendapatkan pekerjaan dan bertepatan juga ketika waktu tes UTBK itu dia sakit sehingga tidak bisa mengikutinya. Lalu akhirnya Linguini itu memutuskan untuk melamar ke beberapa pekerjaan namun semuanya itu berakhir pada tahapan akhir wawancara. Setelah itu akhirnya Linguini sempat ditanya kembali oleh kedua orang tuanya, eh, kamu mau bekerja atau kuliah? Linguini mengatakan bahwa dia ingin kuliah.
dan dia ingin mengatakan ingin kuliah di jurusan P. Dan sempat juga dia ditentang oleh keluarga besarnya, kenapa harus jurusan P, padahal keluarganya ingin sekali Linguini ini memasuki STAN, yang dimana menurut keluarganya STAN itu lebih baik daripada jurusan P. Mungkin bisa di next. Baik, yang selanjutnya adalah hasil bagian kedua, yaitu masa perkuliahan dan masa masalah mulai muncul. Nah, jadi di awal perkuliahan Linguini ini, dia itu merasa excited dia, karena terdapat banyak kegiatan yang harus dilakukan sama dia. Tapi tidak memungkiri, dia itu juga ada rasa ketakutan, ada rasa kecemasan, sama insecure. Karena ada mayoritas mahasiswa lainnya itu yang berasal dari suku Jawa. Kaitannya di sini apa? Kaitannya di sini adalah melalui gaya komunikasi atau mungkin ada beberapa hal yang mungkin dia bisa menyebabkan miskomunikasi atau mungkin hal lain yang tidak dipahami dia karena dia berasal dari luar Jawa. Lalu selama proses perkuliahan pun Linguini ini sering merasa tertinggal. Terus dia tidak berani untuk mengutarakan pendapatnya dengan bebas karena takut dianggap apa ya pendapatnya mungkin kurang baik atau mungkin teman-temannya sendiri juga dia memandangnya adalah sebagai rekan-rekan yang ambisius dan pintar gitu. Namun di sini Linguini itu mengaku diterima baik oleh teman-teman di kelasnya yang membuat dia itu merasa aman terus nyaman. Akan tetapi ada masalah lain yang muncul dari kehidupan dari personal dia. Dia tertolak beasiswa KIP atau bantuan dari pemerintah. Nah, hal itu menyebabkan dia kesulitan secara finansial atau secara ekonomi. Nah, dengan adanya kesulitan secara finansial itu, maka terhambatlah beberapa kebutuhan untuk berkuliahnya. Sehingga untuk membeli buku ataupun ikut bekerja kelompok itu juga ikut terhambat. Nah, nggak hanya itu, pada akhirnya dia memilih apa itu untuk dia memilih untuk melihat kilas balik dari keluarganya di mana posisinya di sana itu sedang dalam kondisi yang tidak baik secara perekonomian. Bisa di next slide. Baik, untuk hasil yang terakhir, ketika Linguini memutuskan untuk pindah, yang ketika dia sudah pulang ke rumahnya, terus melihat ternyata kondisi rumah itu sangat tidak baik, itu akhirnya mendorong dia untuk memutuskan untuk mengejar KIP kembali di kampus yang baru dan untuk berpindah kuliah. Pada saat itu, Linguini itu kesulitan ya untuk memutuskan karena dia sudah nyaman dengan lingkungan kuliahnya, sudah nyaman dengan teman-temannya. Dia juga merasa baru kenal banget dengan teman-temannya dan itu membuat dia kesulitan untuk memutuskan untuk pindah kuliah. Namun karena hal-hal sebelumnya yang sudah dijelaskan mengenai kesulitan ekonominya, terus keluarganya yang kesulitan, akhirnya dia memutuskan untuk mengorbankan kuliahnya dan mengorbankan teman-temannya demi mendapatkan beasiswa yang dia inginkan. Semasa kuliah selanjutnya dia pun lebih sering hilang-hilangan karena memutuskan memprioritaskan belajar untuk bisa lolos di tahap selanjutnya untuk tahap seleksi masuk kuliah selanjutnya. Dan tindakan tersebut berbuah hasil dengan baik. Linguini saat ini sudah lolos seleksi dan sudah memulai di perkuliahan selanjutnya dengan mendapatkan beasiswa yang dia inginkan. Pada saat ini dia sedang menjalani kuliah di kampus yang barunya dan di jurusan yang barunya. Linguini mengaku bahwa eh, dia merasa jauh lebih nyaman ketika berada di kampus yang sebelumnya dengan lingkungan yang sebelumnya. Meski demikian, dia merasa harus tetap melanjutkan apa yang dia lakukan demi keluarganya. Oke, yang selanjutnya adalah mengenai pembahasan dari penelitian pada laporan kami. Yang pertama adalah fokusnya adalah melalui motivasi ya, terlebih motivasi intrinsik. Jadi motivasi intrinsik itu seperti yang kita ketahui, kalau berdasarkan pendapat dari Novianti dan Wijaya, itu meliputi hal seperti kebutuhan, harapan, atau cita-cita dari individu. Jadi motivasi intrinsik yang bisa diambil dari Linguini itu dia sebenarnya dari awal itu
mempunyai banyak pertimbangan sebelum masuk ke dunia perkuliahan dan sebelum memilih kampus U dan jurusan P. Namun pada akhirnya ketika dia sudah lolos atau sudah masuk ke dalam kampus yang dia pilih, yaitu kampus U dan jurusan P, perlahan-lahan dia merasakan seperti ada tidak ketidakcocokan maupun ada permasalahan-permasalahan personal yang muncul. Nah, permasalahan-permasalahan yang muncul ini akan menyebabkan dia demotivasi karena berbagai tekanan yang hadir di dalam hidup dia, entah itu secara emosional, secara finansial, atau mungkin secara hal akademik lainnya. Hal akademik lainnya itu bisa kita tinjau dari rasa ketakutan atau kecemasan dia tadi, entah tidak memiliki teman atau mungkin kalau dalam proses perkuliahan dia kurang aktif, meskipun pada kenyataannya dia juga memiliki teman dalam dalam kampus lamanya ini dan, kesan yang diberikan oleh kelasnya yang lama itu cukup baik terhadap dia. Nah, setelah itu karena berbagai tekanan yang dihadirkan, apalagi soal finansial dan masalah keluarga tadi, dia memutuskan untuk berpindah. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan mengambil kesimpulan jika decision making dia berdasarkan dari faktor-faktor yang mempengaruhi dia, entah itu secara emosional tadi dan faktor-faktor lainnya. Bisa next slide. Nah, jadi pada dasarnya adalah decision making itu terbagi faktor utamanya menjadi 3. Yang pertama itu adalah mengenai tantangan yang dia terima. Tantangan yang dia terima itu ya masalah yang dia hadapi tadi. Meskipun dia awalnya ngerasa excited untuk masuk ke kampus barunya dan dia berhasil memenuhi tujuannya untuk hidup jauh dari orang tuanya karena permasalahan keluarga, dia juga memiliki masalah baru di lingkungan yang baru, yaitu melalui finansial dan cara dia beradaptasi itu tadi. Nah, berbagai tekanan ini tadi menyebabkan dia mengambil keputusan untuk berpindah kampus, terutama melihat situasi dari keluarganya dia ya yang tidak stabil secara perekonomian. Nah, terakhir ketika kami melakukan wawancara serta observasi, Linguini ini kan sudah berada di kampus baru. Dia menyatakan kalau seperti apa yang dikatakan rekan saya tadi, dia menyatakan kalau memang kalau secara lingkungan dan pertemanan memang kampus lamanya lebih membuatnya nyaman. Namun di kampus barunya ini tekanan dari finansial tadi sudah tidak ada karena dia sudah menerima beasiswa KIP tadi. Lalu untuk masalah akademis, di sana lebih cenderung fleksibel sehingga Linguini bisa belajar secara eksplorasinya lebih tinggi lagi. Mungkin itu. Next slide. Baik, untuk kesimpulan secara garis besar, motivasi Linguini itu besar untuk berkuliah dikarenakan kita sudah melihat bahwa seberapa tekad dia untuk berkuliah. Dan hal tersebut sirna dikarenakan mendapati masalah-masalah yang sudah dijelaskan tadi seperti masalah akademik, masalah sosial, masalah ekonomi, dan lain sebagainya. Dan hal tersebut menekan dia untuk akhirnya memutuskan untuk meninggalkan teman-temannya untuk mendapatkan kondisi yang jauh lebih baik. Untuk saran sebagai penelitian selanjutnya, kami menyarankan untuk dapat melakukan penelitian dengan pendekatan lain guna mendalami teori decision making yang kami angkat. Selanjutnya dapat juga melakukan keabsahan data yang lebih banyak dibandingkan dari apa yang peneliti lakukan. Terakhir, dapat melakukan proses wawancara lebih dari 1 kali untuk mendapatkan validitas data yang lebih baik. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Semoga laporan ini bisa diterima dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.